Semua orang di trotoar itu membeku karena pewaris orang terkaya di kota tiba-tiba mencium tangan seorang pemulung. Bayangkan seorang nenek renta. Bajunya lusuh. Karung plastik tergantung di pundaknya. Langkahnya tertadi. Napasnya berat. Tapi setiap hari yang ia terima hanya cibiran dan tatapan hina. Pemulung lewat, hati-hati bau. Namun nenek itu hanya tersenyum tipis. Karena ia punya satu pegangan hidup. Kalau hidup sudah berat, jangan ditambah benci. Lalu sebuah mobil mewah warna oranye berhenti tepat di depannya. Mesin halusnya kontras dengan jalanan kumuh. Orang-orang menoleh. Pintu mobil terbuka. Turun seorang pemuda rapi, berwibawa, sekitar 25 tahun. Ia melangkah mendekat, menatap nenek itu lama, lalu menunduk hormat dan menyalami dengan penuh takzim. Kerumunan langsung hening. Seorang pemuda kaya menghormati pemulung. Nenek itu bernama Ibu Marni, 60 tahun. Sejak suaminya meninggal, ia tinggal di gubuk pinggir kota. Tidak punya anak, tidak punya saudara dekat. Setiap hari mengais botol plastik dan kardus untuk bertahan hidup. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya wanita tua ini. Ibu Marni menatap pemuda itu. Suaranya gemetar. Komu, siapa, nok? Pemuda itu menelan haru. Saya, Arga, Bu. Nama itu seperti menarik ingatan jauh ke masa lalu. Ibu Marni mundur setengah langkah. Matanya membesar. Arga. Arga kecil? Arga menggigak. Matanya besa. Iya, Bu. Saya sudah mencari ibu bertahun-tahun. Ia lalu berkata pelan namun jelas. Saya anak dari Pak Bima dan Bu Kirana. Dulu, ibu yang mengasuh saya. Warga makin heboh. Nama keluarga itu bukan nama biasa. Pemilik perusahaan besar. Dan kini pewarisnya berdiri di trotoar, memegang tangan seorang pemulung tua. Ibu Marni menunduk. Ia malu pada bajunya yang lusuh, pada tangannya yang keriput. Aku tak pantas ditemui begini. Namun Arga menggenggam kedua tangannya lebih erat. Bagi saya, ibu keluarga. Dan di udara, muncul pertanyaan besar. Kenapa Ibu Marni dulu menghilang? Kenapa hidupnya jatuh sampai jadi pemulung? Arga bertanya pelan tapi menyusuk. Bu, kenapa dulu pergi begitu saja? Ibu Marni menangis. Suaranya pecah. Suamiku sakit parah, Nak. Aku harus menemaninya. Aku berhenti bekerja, lalu setelah dia wafat, aku malu. Aku takut kembali cuma dianggap minta belas kasihan. Hening. Warga yang mendengar mulai menunduk. Mereka baru tahu wanita ini bukan malas. Bukan hina. Ia berjuang sendirian. Arga menatap warga. Suaranya tegas. Wanita ini bukan pemilang biasa. Beliau yang menjaga saya saat kecil. Tanpa beliau, saya tidak akan jadi siapa-siapa. Ibu Marni gemetar. Ia tak ingin jadi pusat perhatian. Namun Arga melangkah maju. Lalu ia mengucap kalimat yang membuat semua orang terpaku. Mulai hari ini, saya akan tinggal bersama ibu di gubuk itu. Kerumunan meledak. Ada yang tertawa kecil. Ada yang tak percaya. Namun Arga menatap tajam. Biar mereka menertawakan saya. Yang penting, tidak ada lagi yang merendahkan ibu. Arga berjalan di samping Ibu Marni menuju gang sempit. Jalan becek. Baugat. Rumah-rumah reot. Sampai di gubuk kecil. Dinding kayu lapuk. Atap boker. Tekar sobak. Ibu Marni berbisik. Jangan masuk. Nak, tempat ini hina. Arga menggeleng. Yang hina bukan rumah ini, Bu. Yang hina adalah orang yang merendahkan. Ia masuk. Duduk di tikar. Tanpa jijik. Tanpa gengsi. Malamnya, Arga mendengar cerita. Tahun-tahun makan seadanya. Sakit ditahan. Hinan Daitlan. Sementara orang-orang yang menghina, hidup nyaman. Disitulah karma mulai bergerak perlahan.
Arga mengepalkan tangan. Besok, saya akan mulai memperbaiki semuanya. Bukan cuma gubuk, tapi juga cara orang memandang ibu. Di luar, beberapa warga mulai malu. Namun satu wajah terlihat gelap. Pak Yoko. Pejai hari Kampung Hibo. Orang berdatangan. Kamera. Bisik-bisik. Arga cuma kasihan, nanti juga pergi. Ibu Marni bakal hidup enak. Arga justru melakukan hal kecil. Mengangkat baskom cucian. Membelikan makan. Merapikan gubuk. Warga tercengang. Pewaris kaya. Mengangkat cucian pemulung. Datang Bu Siska, tetangga yang sering menghina. Jangan-jangan nenek ini nipu kamu. Arga menatap tajam. Jangan bicara sembarangan tentang ibu saya. Bu Siska kaku. Beberapa warga mulai terdiam. Raza bersalah mengkul. Lalu Pak Joko datang. Suaranya keras. Kalian bikin kampung jadi tontonan. Pergi. Arga maju selengka. Yang bikin kampung tersmar bukan ibu Marni. Tapi kebiasaan menghina orang lima. Hening. Dan di balik hening itu, kebencian Pak Joko semakin besar. Karena martabat yang dulu ia injak, kini mulai terangkat. Malam hari, pintu digedor keras. Bawa Ibu Marni pergi. Sekarang. Ibu Marni gemetar. Ketakutan lamanya kembali. Ayah keluar sambil menangis. Kalau aku beban, biar aku pergi saja. Arga langsung memotong. Suaranya pecah, tapi tegas. Bukan. Kalau ibu pergi, saya Katie. Kalimat itu seperti petir. Kerumunan tercekat. Beberapa warga mulai melawan rasa takut. Pak Joko, cukup? Kita yang salah. Kita yang menghina. Untuk pertama kalinya, yang dulu diam, mulai bersuara. Karma berbalik arah. Pak Joko terdiam. Bukan karena kalah fisik, tapi karena kalah oleh ketulusan. Namun ancaman belum selesai. Besok, media datang. Dan keputusan besar harus diambil. Pagi hari, mobil hitam elegan datang. Utusan keluarga Arga berkata. Keluarga menunggu. Dan, mereka ingin menjemput Ibu Marni. Ibu Marni panik. Aku tidak pantas. Arga minatap lembet. Bu, rumah itu menunggu ibu 20 tahun. Sekarang ibu pulang, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai keluarga. Di depan warga, Arga berkata lantang. Ibu saya tidak akan hidup dalam hinaan lagi. Beberapa warga menangis. Maafkan kami, Bu. Bukan semua luka langsung sembuh. Tapi akhirnya diakui. Sampai di rumah besar. Pelukan. Air mata. Keluarga Arga menyesal telah kehilangan Ibu Marni begitu lama. Ibu Marni menangis. Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya merasa layak dicintai. Dari kisah ini kita belajar. Jangan pernah meremehkan seseorang dari penampilannya. Karena kebaikan sekecil apapun, tidak pernah hilang. Ia bisa kembali, sebagai kehormatan. Cerita ini fiktif, dibuat seolah nyata untuk diambil hikmahnya. Nama, tempat, dan kejadian hanyalah rekaan. Terima kasih sudah menonton. Tulis komentar kalian, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.